pendapat saya tentang teori manajemen keperawatan. Yang pertama, tujuan tugas menggali dan menginterpretasikan fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Dan yang kedua, uraian tugas. Uraian tugas ada beberapa bagian. Yang pertama, objek harapan yaitu teori atau pandangan tentang fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan dan berikan contohnya yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, yang harus dikerjakan dan batas-batasan yaitu teori harus mengacu pada sumber pustaka, minimal sumber pustaka 3 buah dengan sumber yang jelas, yaitu dari buku pustaka dan jurnal. Sumber pustaka tidak boleh dari blog. Dan yang ketiga, metode atau cara pengerjaan acuan yang digunakan, yaitu bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan dalam penulisan makalah atau paper. Bab 2, tinjauan teori yang dibuat berdasarkan bahan kajian yang ada di dalam rencana pembelajaran semester. Bab 3, kesimpulan yang dibuat berdasarkan analisa oleh mahasiswa itu sendiri secara keseluruhan. Dan yang keempat, deskripsi luaran tugas yang dihasilkan atau dikerjakan, yaitu berupa makalah atau paper yang ditulis adalah huruf Arial dengan font 12, spasi 1,5 berwarna hitam. Makalah atau paper dikumpul sesuai jadwal, di print dan jilid 1 eksemplar. Presentasi menggunakan program PowerPoint sesuai dengan jadwal yang disepakati. Terus yang ketiga, kriteria penilaian ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, kualitas presentasi 30%, yang kedua, ketetapan pengumpulan tugas 20%, yang ketiga, kerjasama tim 20%, dan yang keempat, kualitas bahan seminar 30%. Keempat, rubrik deskriptif untuk penilaian. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, dimensi sangat baik dengan skor 81. Yang kedua, baik dengan skor 61 sampai 80. Dan yang ketiga, cukup dengan skor 41 sampai 60. Yang keempat, kurang dengan skor 21 sampai 40. Yang kelima, sangat kurang dengan skor 20. Yang kedua, organisasi, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, sangat baik karena terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep dengan skor 9 sampai 10. Yang kedua, baik karena terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan dengan skor 6 sampai 8. Dan yang ketiga, cukup karena presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan dengan skor 4 sampai 5. Dan yang keempat, kurang karena cukup fokus namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan dengan skor 2 sampai 3. Yang terakhir, tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan dengan skor 0 sampai 1. Yang ketiga, isi. Isi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, sangat baik karena isi mampu mengunggah pendengar untuk mengembangkan pikiran
dengan skor 14-15. Yang kedua, baik karena isi akurat dan lengkap, para pendengar membawa wawasan baru tentang topik tersebut dengan skor 10-13. Yang ketiga, cukup karena isi secara umum akurat tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut dengan skor 6-9. Yang keempat, kurang karena isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar dengan skor 3-5. Yang kelima, sangat kurang karena isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan dengan skor 0-2. Yang keempat, gaya presentasi. Gaya presentasi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, sangat baik karena berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar dengan skor 9-10. Yang kedua, baik karena pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar dengan skor 7-8. Yang ketiga, cukup karena secara umum pembicara tenang tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan dengan skor 4-6. Yang keempat, kurang karena berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan suara menonton dengan skor 2-4. Yang kelima, sangat kurang karena pembicara cemas dan tidak nyaman dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan, tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar dengan skor 9-1.